Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Helsa Dwi Anjani dari kelas 10 FPLA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari Pak Agus Suratman. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi CodeBlock untuk menjalankan program C++. Nah, yang pertama ini ada komentar tugas akhir Helsa Dwi Anjani kelas 10 RPLA. Kemudian di sini ada library. Nah, di sini ada library IOStream. IOStream ini berguna untuk menjalankan cout, cin atau NDL dan sebagainya. Kemudian di sini ada cstdlib. Library ini itu berfungsi untuk menjalankan fungsi tujuan umum. Kemudian ada include unistd.h. Ini tuh digunakan untuk menjalankan fungsi sleep ya di program ini. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada using namespace std. Ini tuh biar ketika menuliskan cout cin nggak perlu ditulis lagi std-nya. Gitu. Lanjut masuk ke deklarasi. Di sini terdapat 14 variabel dengan tipe data integer. Kemudian ada 2 variabel array bertipe data char, kemudian 4 variabel bertipe data char. Jadi di sini ada 6 definisi fungsi yang tidak memiliki nilai balik. Jadi saya menggunakan void. Nah, di void header ini saya ingin menggunakan judul ini terus ada dari awal program hingga akhir. Maka dari itu saya menempatkan header ini pada fungsi void agar tidak perlu menuliskan ulang membuat judul seperti ini. Lalu ada definisi fungsi yang kedua yaitu data diri. Di sini kita dapat memasukkan nama. Nah, nama ini memiliki batas karakter hingga 49 dengan 1 nol. Jadi di sini kita bisa menggunakan spasi untuk mengetik nama. Kemudian di sini ada alamat. Alamat juga sama. Di sini karakternya lebih banyak ya. Bisa mencapai 99 karakter dengan 1 nol. Lanjut, di sini ada definisi fungsi void beli. Saya memasukkan header sleep. Nah, untuk sleep ini tuh berfungsi untuk menjeda si output agar tidak langsung menampilkan output yang selanjutnya gitu. Nanti akan saya run agar kalian bisa melihat ya fungsi sleep itu bagaimana. Kemudian di sini ada void beli. Ya, di sini untuk beli saya menampilkan header dan setelah header saya menempatkan fungsi sleep selama 2 detik. Lalu di sini ada output, silahkan dipilih selama 1 detik juga. Nah, untuk di sini terdapat 7 pilihan PlayStation dengan jenis yang berbeda dan harga yang berbeda juga. Nah, di sini menampilkan output juga mau beli nomor berapa. Nah, lalu di sini saya menggunakan switch case untuk memilih antara pilihan 1 sampai 7. Nah, switch case ini yang pertama ada case yang pertama harga barangnya 620.000. Terus di case yang pertama menampilkan output mau beli berapa dan menginputkan berapa barang yang akan kita beli. Jumbe. Jadi jumlah beli gitu maksudnya. Lanjut ke case 2, case 3 dan 4 sama seperti yang nomor 1. Bedanya tiap case ini harganya berbeda disesuaikan dengan pilihan ini. Jadi nomor 1 adalah 620.000, nomor 2 ada 545.000 dan seterusnya. Kemudian ada default. Jadi ini kan pilihannya hanya ada 7. Ketika kita menginput nomor selain yang ada di sini, misal kita menginput nomor 8, maka yang keluar bukan ini. Tapi ada output, maaf pilihan tidak tersedia. Gitu. Terus ada definisi fungsi void rental. Ini sama dengan yang beli, bedanya untuk rental pilihannya lebih sedikit.
Di sini juga ada header, slip, lalu ada output, silahkan dipilih. Slip lagi selama 1 detik. Kemudian di sini ada 4 pilihan PlayStation dengan harga rental berbeda per jamnya. Kemudian ada fungsi slip lagi selama 2 detik. Dan di sini ada output mau rental nomor berapa. Di sini menggunakan switch case lagi. Case pertama sama ya. Yang pertama ada PlayStation 2 dengan harga 2.500 per jam. Di sini kita tulis. Lalu di sini ada output mau rental berapa jam. Dan ada check-in, durasi. Ini semuanya udah ada di sini ya, di deklarasi, karena deklarasinya saya menggunakan deklarasi global yang mencakup untuk semua program yang ada di sini. Terus ada void tunggu. Nah, ini tuh sebenarnya nggak begitu penting, cuman di sini saya menggunakan ini agar ada yang lebih sedikit unik. Di sini tuh bakal ada kayak tulisan tunggu sebentar ketika akan memasuki ke struk bayar. Jadi di sini tuh bakal bergerak ya dari titik 1 ke titik 2, titik 3, titik 4 kayak gitu. Dan untuk menjalankan ini tentu saja harus menggunakan slip serta sistem close. Terus di sini ada definisi fungsi lagi. Sepertinya ini yang terakhir ya. Untuk definisi fungsi ada yang struk bayar. Di sini saya menempatkan header. Kemudian saya memanggil fungsi yang tunggu ini sebanyak 2 kali. Nanti saya akan tampilkan bagaimana outputnya di akhir. Nah, lanjut di sini saya mengoutput struk pembayaran. Di sini menggunakan slip lagi selama 2 detik. Kemudian di sini ada output atas nama. Nama ini tuh akan muncul sesuai nama yang tadi kita inputkan. Lalu alamat juga sama, sesuai yang kita inputkan di awal. Nah, lalu di sini ada output harga beli. Nah, harga belinya itu kita memanggil variabel harga B. Harga B itu harga beli. Nah, nanti tuh ini tuh memanggil yang di sini. Nah, tapi nggak semua ya. Jadi di sini tuh bakal memanggil harga yang emang case-nya kita pilih. Misal nomor 1, maka yang akan muncul adalah 620.000. Kalau misal kita memilih yang nomor 2 atau 3, maka harganya akan sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ada output. Nah, jadi ini tuh X tuh bukan X ya. Jadi maksudnya dikali jumlah beli. Nah, setelah di sini muncul harganya berapa, maka di sini akan muncul jumlah beli yang sudah kita inputkan di awal. Jadi kayak misal kita beli 2, nah di sini munculnya 2 gitu. Nah, di sini mulai pengoperasiannya. Harga beli dikali jumlah beli dimasukkan ke variabel sama dengan total harga. Nah, ini tuh akan memanggil variabel yang ini, di mana variabel ini tuh ada operasi perkalian ya, antara harga beli dengan jumlah beli. Jadi nanti misal harga belinya 300.000, jumlahnya 2, maka 300.000 dikali 2, 600.000. Di sini akan muncul 600.000 kayak gitu. Ada harga rental juga. Ini tuh sama kayak yang harga beli. Bedanya yang di sini kan jumlah pembeliannya. Untuk yang harga rental itu dikali dengan durasinya per jam. Jadi, misal memilih rental yang harganya tuh 2.500 per jam dengan durasi 12 jam. Nah, maka nanti di sini di pengoperasiannya harga rental dikali durasinya. 2.500 dikali 12. Nanti harganya akan dipanggil di sini. Itu akan memanggil harga yang ini dari pengoperasian yang ini. Gitu. Nah, lanjut ke subtotal. Ini tuh mengoperasikan antara total harga beli yang tadi sudah dijumlahkan di sini dengan total harga rental. Kemudian saya menggunakan if else untuk membuat pilihan diskonnya. Jadi gini, kalau subtotal yang ini tuh
lebih dari atau sama dengan 1 juta, maka di sini bakal ada diskon sebanyak 30%. Nah, jadi nanti tuh pengoperasiannya 30% atau 0,3 dikali subtotal. Nah, subtotalnya tuh yang tadi di sini ya. Kemudian di bawahnya juga ada total. Jadi untuk total ini adalah total akhir dari semua pembayaran. Dari harga rental, harga beli, kemudian diskon. Nanti totalnya di sini. Misal subtotalnya itu 1 juta, maka diskonnya nanti akan muncul sebanyak 300.000. Sini totalnya adalah hasil operasi dari subtotal dikurangi diskon. Nah, jadi nanti di sini tuh bakal mengoperasikan antara 1 juta dikurangi 300.000. Maka totalnya adalah 700.000 gitu ya. Nah, namun jika subtotalnya tidak mencapai 1 juta, maka tidak ada diskon. Jadi di sini diskonnya 0. Nah, subtotalnya jadi dikurangi 0, kayak gitu. Sini ada tunai. Nah, di sini kita menginputkan uang yang akan kita bayarkan kepada si pemilik toko. Nah, saya menggunakan if else juga untuk pilihan. Jadi kalau misal tunainya lebih besar atau sama dengan total, maka dia bakal ada kembalian kan, di mana variabel kembali itu berisi pada pengoperasian antara uang kita tunai dikurangi dengan total gitu. Dan ini yang terakhir yaitu output. Terima kasih sudah berlangganan. Nah, namun jika uang kita kurang dari total yang sudah ditunjukkan di sini, misal nih harganya tuh 700.000, tapi kita menginput uang 600.000, maka di sini akan memunculkan output, maaf uang Anda kurang, Anda tidak bisa melanjutkan pembayaran. Ya, kita lanjutkan ke fungsi utama ya, akhirnya kita mencapai fungsi utama. Fungsi utama tentu saja menggunakan tipe data integer main. Dan ini tuh fungsi yang benar-benar harus ada pada program C++. Nah, terus di sini saya menggunakan looping. Menggunakan looping do while. Ada 2 ya. Nah, untuk yang pertama ada sistem close. Untuk menutup semua output agar bisa kembali ke output selanjutnya. Ada header dan sleep 2 detik data diri. Saya memanggil fungsi void yang ada di sini. Oh ya, untuk fungsi void sendiri itu tuh nggak ada nilai balik dan nggak perlu ada pendeklarasiannya di atas. Jadi kan kalau misal nih ini tuh pakai integer header, maka di deklarasi ini tuh harus ada deklarasi fungsinya atau yang disebut dengan prototype. Jadi nanti integer header dalam kurung titik koma kayak gitu. Nah, kalau untuk void ini tuh nggak perlu ada deklarasinya. Udah ada data diri, saya menggunakan sistem close untuk menghapus output ini, lalu dilanjut ke output selanjutnya, memanggil fungsi yang di atas, fungsi header, lalu di sini ada output halo. Nah, ini namanya yang sudah diinputkan oleh pengguna ya. Kemudian di sini saya menggunakan looping lagi, do while, untuk mengulang program ini. Di sini ada output mau apa, beli PS atau rental PS. Nanti di sini ada pilih opsi menggunakan switch case pertama beli dan case kedua rental. Nah, di sini tuh case pertama kan beli. Yang beli kan tadi udah dibuat ya fungsinya di atas. Jadi kita tinggal memanggil fungsi yang ini. Nah, tinggal memanggil ya. Kemudian sama yang rental PS juga, di sini case 2-nya akan memanggil fungsi void yang rental, break, dan default. Jika kita misal salah input, memilih nomor 4 padahal di sini nggak ada, maka yang muncul maaf opsi tidak ada. Oke. Lalu ada si outputnya beli dan rental lagi, yes or no. Nah, ini tuh untuk menjalankan yes or no-nya setelah while kita pakai buka kurung lagi sama dengan tanda petik Y besar atau lagi sama dengan tanda petik Y kecil tutup kurung
titik koma. Nah, jadi nanti kalau misal kita tulis Y besar ataupun kecil, maka ini akan mengulang program dari awal sesuai ini nih. Tadi do while-nya mulai dari mana. Kemudian di sini ada sistem CLS, header, memanggil fungsi header, kemudian sleep selama 2 detik, ada output konfirmasi pesanan. Ini tuh kan pengkonfirmasian permintaan. Betul yes or no. Kalau no, maka dia akan mengulang. Kalau yes, maka dia akan lanjut ke struk bayar. Nih ya, ada if else-nya. Nah, kalau misal permintaannya salah, jadi kita tulis N. Yang muncul adalah ini. Sleep selama 3 detik. Nah, COTNDL ini untuk membuat enter spasi ke baris yang selanjutnya, terus kosong kan, lanjut ke baris yang selanjutnya lagi. Nah, di sini ada kembali ke awal, yes or not, sama pakai ini ya. Nah, ada satu lagi, ini ada cin.ignore, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini tuh supaya ketika program kembali ke awal banget nih, ke header, terus data diri, ini tuh masih bisa menginputkan nama dan alamatnya. Karena kalau misal nggak pakai cin.ignore, nanti tuh dia namanya tuh nggak akan bisa diisi. Oke, segitu aja penjelasannya, langsung aja kita run. Wait ya. Langsung aja kita masukkan. Ini ya. Alamatnya misal di Bandung. Misal kita mau rental dulu nih. Pilih opsi nomor 2 ya. Nah, silahkan dipilih PS berapa nih. Kita mau misal milih yang PS1 deh. Enter. Mau rental berapa jam? Misal 24 jam ya, seharian full. Beli dan rental lagi. Kita coba yes. Nah, gini. Kita coba yang beli. Nah, itulah sistem sleep itu untuk menghentikan output yang pertama selama beberapa detik sesuai yang kita inginkan, kemudian memunculkan output kedua. Jadi outputnya tuh nggak langsung semua muncul. Misal habis ini kita pakai sistem sleep 3 detik, maka ini dulu yang akan muncul selama 3 detik. Setelah 3 detik berlalu, akan menampilkan output yang selanjutnya. Misal ini mau beli nomor berapa? Ini misal mau beli nomor 6. Mau beli berapa? 2. Beli dan rental lagi. Kita coba. Nah, di sini akan muncul output konfirmasi permintaan. Kita periksa nih. Anda memilih beli PS pilihan ke-6. Tadi benar kan? Pilihan ke-6 sebanyak 2 item. Ini yang beli. Kemudian Anda memilih rental PS pilihan pertama selama 24 jam. Oke, ini benar. Jadi, kalau permintaannya sudah betul, kita klik Y. Nah, ini dia. Jadi kayak gini yang fungsi tunggu tadi tuh. Nah, ini memunculkan struknya. Ini kan harga belinya 3 juta. Total harga belinya jadi 3 juta dikali 2 adalah 6 juta. Harga rentalnya per jam tuh kan 2.500. Sedangkan tadi menginput bahwa meminjamnya tuh selama 24 jam. Jadi nanti dikali 24 jam jadi hasilnya 60.000. Di sini ada subtotal. Total dari 6 juta ditambah 60.000. Yaitu 6.060.000. Ada diskon karena apa? Karena harganya itu melebihi dari 1 juta. Sesuai yang tadi di sintaknya, kalau harganya 1 juta atau lebih, maka itu ada diskon sebesar 30%. Dan diskonnya itu sebanyak, wow, ini besar sih diskonnya, 1.818.000. Totalnya, ini dikurang ini, sebanyak 4.242.000.
kita inputkan tunainya. Jadi kita mau bayar berapa nih, kita uangnya punya berapa. Misal kita menginput dulu dengan harga 4 juta deh. Enter. Maaf, uang Anda kurang, Anda tidak bisa melanjutkan pembayaran. Kembali ke awal. Yes. Nah, begini. Jadi kita masih bisa menginput nama. Kita skip aja biar cepat. Ini kalau tunainya melebihi dari total. Terus kita punya uang nih 4.300.000. Nah, kembaliannya adalah 58.000. Terima kasih sudah berlangganan. Kembali ke awal. Beres. Begitulah penjelasan mengenai tugas akhir dari saya, Helsa Dewi Anjani. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.